Haleluya. Kita akan melanjutkan pengajaran ya. Pengajaran buat pilihan Tuhan kita buka kitab Kejadian pasal 10 ayat 1 aja ya. Tapi nanti saudara baca semua ya. Kejadian pasal 10 kita baca ayat 1. Nanti dibaca semua di rumah, semua ayat. Dan supaya bacaannya sama, kita baca sebagaimana tertulis di depan ya. Kita baca bersama 3, 4. Dan inilah silsilah anak-anak Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Dan bagi mereka dilahirkanlah anak-anak lelaki sesudah air bah itu. Amin. Silakan duduk. Puji Bapa Yahweh, kita mengucap syukur ya. Kalau saudara perhatikan apa yang kita baca tadi, ya, kita bisa melihat ada hal-hal yang kelihatannya tidak perlu disebut oleh Tuhan ya. Saudara bisa lihat nggak tadi ininya, ya? Dan bagi mereka dilahirkan anak lelaki. Terus ada yang aneh nggak? Dia nggak sebut anak perempuan ya. Ya. Kenapa begitu ya? Itu haknya Tuhan. Ya. Tapi kita percaya di sini bahwa apa yang ditulis, yang diperintahkan Bapa Yahweh kepada Moshe untuk ditulis, pasti semua itu ada sebabnya. Ya. Kita juga mengerti bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, yang pertama itu diciptakan Adam. Ya. Jadi Adam hidup, ya kita tidak tahu berapa lama dia hidup sendiri ya. Jadi kalau ada mungkin penafsiran secara umum yang sering atau pernah kita dengar, ya, laki-laki itu nggak bisa hidup sendirian, ya, itu salah ya. Karena Adam itu hidup berapa tahun baru ada si Hawa. Memang tidak disebutkan karena waktu itu kan masih kekal sifatnya. Jadi memang tidak diberitahu berapa lama. Hanya yang kita baca dari firman Tuhan yang sudah kita pelajari. Setelah Adam diciptakan, binatang-binatang diciptakan, Tuhan menyuruh Adam untuk menamai binatang-binatang ini. Kemudian dari situ baru dikatakan Adam tidak menemukan pasangan yang sepadan. Artinya sudah lama. Ya. Baru kemudian Tuhan menciptakan Hawa. Jadi berapa tahun laki-laki itu hidup sendirian? Ya hanya Tuhan yang tahu, karena saya percaya bahwa waktu itu baru dihitung setelah manusia jatuh dalam dosa. Jadi berapa lama Adam hidup sendirian, ya hanya Tuhan yang tahu. Nah saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, kalau dari kata-kata firman yang kita baca tadi, berarti semua yang ditulis, ya, sebagai keturunan Nuh dari ketiga orang anaknya, Sem, Yafet, dan Ham, itu semuanya laki-laki. Perempuannya tidak disebut. Ya, perempuannya tidak disebut. Ya kenapa begitu ya? Mungkin karena biar bagaimana tetap dihitung yang laki-laki ya, sebagai kepala. Dan perempuan itu bagian daripada
laki-laki. Dan dari ayat-ayat selanjutnya dikatakan di sana, kalau kita baca dari ayat kelima dikatakan bahwa keturunan Yafet ini adalah orang-orang yang tinggal di pesisir. Pesisir artinya di mana? Di pantai ya, betul nggak? Tinggal di pantai, ya. Tinggal di pantai kita bisa menafsirkan berbagai macam, ya. Dia itu bisa sebagai pelaut, ya. Dia juga sebagai orang yang suka keliling kemana-mana melalui laut, ya. Jadi nanti saudara baca semua ini anak-anak daripada Yafet. Baru kemudian anak-anak Ham. Nah, dari anak-anak Ham ini ada satu orang yang menonjol, ya, yang menonjol. Yang menonjol yaitu yang bernama dari Ham. Kemudian anaknya Ham ini ada berapa orang? Ada Kus, ada Mesir, ada Put, ada Kanaan. Ya. Yang paling menonjol adalah yang bernama Nimrod. Ya. Nimrod ini dikatakan oleh firman Tuhan, dia adalah jagoan yang perkasa di hadapan Yahweh sesuai dengan terjemahan Lugas, ya. Nimrod. Bahkan ada beberapa penafsiran, karena dia dianggap sebagai orang yang sangat berkuasa, ya mungkin sebagai raja-raja waktu itu, ya, sebagai orang yang paling ditakuti waktu itu, sehingga ada beberapa penafsiran menganggap bahwa Nimrod inilah yang dianggap sebagai seperti disembah sebagai dewa matahari, ya. Tetapi ya itu penafsiran-penafsiran ya boleh-boleh aja, ya. Dan kemudian kita melihat dari semua ini, ya, baik Yafet, Ham, Sem, ya, ketiga orang anak-anak daripada Nuh. Tetapi kita melihat, ya, kalau kita baca nanti seterusnya dari kitab Kejadian ini, Tuhan hanya menceritakan kepada Moshe hanya dari garis keturunan orang pilihan, ya. Karena nanti baik itu tentang tentang si Yafet dengan keturunannya, juga tentang si Ham dengan keturunannya, itu seolah-olah ya hilang aja. Artinya tidak perlu diceritakan secara detail di dalam kitab suci kita. Sehingga yang diceritakan itu hanya dari sisi keturunan si sulung, si Sem. Ya. Karena dari Sem inilah umat pilihan itu mengalir, turunan-keturunannya, sampai nanti kepada Mesias. Ya. Sampai kepada Mesias. Kenapa begitu? Yaitu haknya Tuhan. Ya. Haknya Tuhan yang tidak bisa kita, kadang-kadang kita nggak ngerti kenapa begitu. Tetapi saya percaya Tuhan punya maksud seperti yang pernah dikupas beberapa waktu yang lalu pada saat kita memulai pengajaran tentang orang pilihan. Ya. Segala sesuatu yang dianggap dalam tanda kutip jahat, ya, itu tidak ditulis. Nggak ada gunanya. Ya, seperti yang pernah diuraikan beberapa waktu yang lalu kan. Semua yang dilakukan oleh setan itu nggak ditulis. Ya, tetapi yang ditulis apa? Akibat yang dilakukan, nah itu ditulis. Hanya untuk kita mengetahui, ya. Nah, ada hal-hal yang nanti saudara baca semua ayat-ayat ini, ya. Saya hanya melihat beberapa hal yang menarik, baik tentang Nimrod, ya, karena nanti Nimrod ini ada hubungannya dengan
pengajaran yang selanjutnya. Ya, kita melihat ada hal yang menarik kita baca di dalam ayat ke-25. Bagi Eber telah dilahirkan dua anak laki-laki, nama yang seorang Pelek, sebab dalam zamannya bumi terbagi. Nah, ini jadi pertanyaan. Saya hanya mengulas apa yang saya anggap penting untuk kita tahu. Saya percaya karena PPA Roh Kudus ya kita belajar. Ya. Saya percaya saudara atau kita semualah pernah melihat peta dunia kan? Pernah kan? Pernah lihat peta dunia. Entah yang berbentuk globe gini atau yang datar gitu kan? Atau nggak usah jauh-jauh lah, Indonesia aja. Pernah lihat peta Indonesia kan? Ada Sumatera, terus ada laut baru Jawa, ada laut, ada Bali, ada Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, baru di utaranya ada Kalimantan, ada Sulawesi, ada Kepulauan Maluku, ada Irian. Betul nggak? Apa yang menarik? Ini kita ngambil dari sini aja dulu lah. Tapi nanti saudara bayangkan, kayak Australia itu, benua Australia itu terpisah jauh. Saya tanggap. Ya, apa yang menarik? Ketika seluruh muka bumi dimusnahkan oleh air bah, ingat, semua mati kan? Termasuk manusia dan binatang. Betul nggak? Ya. Terus apa hubungannya? Kemudian firman Tuhan jelas menyatakan ketika air bah surut, terus kapalnya hinggap di mana? Di pegunungan Ararat. Setelah kering, ya, semua manusianya keluar, termasuk binatang. Betul nggak? Nah sekarang makanya saya bilang apa menariknya. Jadi binatang-binatang itu keluar dari Ararat kan. Bagaimana dia nyebrang ke Indonesia? Bagaimana dia nyebrang ke Australia? Bisa tanggung saya? Bagaimana dia menyeberang ke Amerika Utara, Amerika Selatan? Walaupun di atas sana ada Teluk Bering ya. Tetapi di sana salju. Lo binatang-binatang tropis nggak bisa ke sana. Hanya ke bagaimana caranya. Lo pakai kapal kok gajah pakai kapal, apalagi dulu belum ada kapal. Saya tanggap. Di sini kuncinya di sini yang tadi kita baca itu. Saya menafsirkan, saya menafsirkan. Walaupun saya pernah melihat ada banyak orang yang orang-orang ahli ilmu bumi lah katakan. Mungkin saudara pernah lihat di televisi, karena saya lihat di TV waktu itu. Udah lama, udah puluhan tahun. Kayaknya masih muda dulu ya. Penafsirannya, karena di sini kan jelas dikatakan, sebab dalam zamannya bumi terbagi, ya. Kalau bumi seperti saat sekarang, secara logika, di pulau-pulau, di benua Australia, di benua-benua lain, nggak mungkin ada binatangnya. Kenapa? Bagaimana nyeberangnya? Bagaimana dia nyeberang? Tetapi saya menafsirkannya pada waktu sebelum ini, karena jelas dikatakan bumi terbagi, memang tanda tanya maksudnya terbagi itu apa? Lah saya menafsirkan pada waktu sebelum kejadian ini,
Itu semua satu daratan. Australia pun satu daratan dengan kita. Memang kalau dikasih show gitu ya, pulau-pulau ini bergeser. Memang klop semua, masuk semua. Jadi Afrika sama Asia begini, begitu didorong Australia ke atas, itu masuk. Begitu juga pulau-pulau Indonesia dari utara, dari timur, itu didorong ke arah barat, semua masuk. Bisa tangkap? Jadi menurut tafsiran saya, apa yang dikatakan di sini, sebelum kejadian ini, bumi itu satu, tidak ada pulau-pulau. Bisa tangkap saya? Saya menafsirkan begitu. Kenapa saya berani menafsirkan begitu? Loh, kalau waktu itu sudah ada pulau-pulau seperti sekarang, tidak mungkin Indonesia ada binatang. Manusia bisa ya, karena manusia gampang pakai kapal. Tahu maksud saya? Lah pada waktu ini kan terjadinya, kalau kita hitung, Nuh itu kan sekitar 1000 tahun sebelum 1000 tahun setelah Adam. Atau 1000 tahun sebelum Abraham. Abraham sampai Yesua itu 2000 tahun. Jadi Yesua sampai ke Nuh itu sekitar 3000 tahun. Ditambah sama kita 2000 tahun, sekitar 5000 tahun. Jadi saya tafsirkan. Ya, karena memang saudara nggak akan dapat dimanapun. Ini saya nafsirkan. Kau cari di buku manapun nggak ada, karena saya juga baru dikasih tahu ini. Kenapa saya berani menafsirkan? Karena ini terbagi. Memang tanda tanya apa itu terbagi. Terus Tuhan kasih ingat buat saya. Loh, semua manusia dan binatang itu dari Ararat datangnya. Bagaimana dia mau nyebang ke Australia? Gak bisa. Khususnya binatang ya. Karena itu waktu itu sebelum terbagi, dia satu daratan. Dia tanggap. Loh, setelah ini kan kejadian sekitar hampir 5000 lah. 4000-an lebih tahun ya. Ya. Setelah semua binatang, semua orang nyebar, baru dipecah-pecah, baru terbagi ini. Bisa tanggap? Karena itu ada beberapa suku. Ya, suku yang pernah mereka mengikrarkan diri kan di daerah Papua sana. Kami ini orang Afrika. Loh, kalau dipikir-pikir memang mirip-mirip ya. Memang kalau saudara gerakin, Bapak lihat saudara peta besar gitu. Itu karena pernah saya udah lama memang di TV waktu itu saya lihat ya. Itu ya ilmu pengetahuan mereka menduga itu begitu. Tadinya satu kesatuan, ya. Tapi ketika saya diingatkan dengan firman ini, saya ingat lagi kejadian itu. Memang ketika digeser, Australia ini digeser ke atas, ke benua ya, digeser ke atas, itu dia masuk dengan antara Afrika sama Asia, yang di sana ada India segala macam, masuk di situ. Termasuk juga Indonesia, begitu digeser semua, masuk. Saya tahu nggak saya? Jadi saya menafsirkan yang dinamakan terbagi di sini adalah pulau-pulau itu mulai terbentuk. Saya tanggap. Karena kalau seandainya bagaimana ngomongnya? Kalau dia sudah terbelah dulu, waktu artinya Ararat ini perahu Nuh mendarat, ini sudah terbelah, nggak mungkin binatangnya nyebar. Bisa tangkap dengan logika, ya? Nggak mungkin binatang, bagaimana mau nyebrang lautan? Kalau kita dengan katakan Singapura, ya mungkin Singapura dengan Sumatera kan kelihatan itu paling setengah jam nyebrang. Nah, itu mungkin, tapi binatang juga gajah nggak mungkin dia nyebrang, nggak mungkin. Jadi di sini saya menafsirkan sekitar 4000 sampai 5000 tahun sejak sekarang atau dari sekarang
hal ini terjadi. Karena kalau saudara hitung, karena ya itulah untungnya kalau kita lihat ini ya. Kalau berdasarkan ininya saya, draftnya saya ini, zamannya Pelek itu sekitar berapa? Dari zaman air bah ya, itu sekitar 120 tahun. Air bah kering, kira-kira ya 120 tahun kemudian terjadilah ini. Bumi terbagi. Ketika bumi terbagi, ya otomatis binatang ya dengan cara Tuhan kan. Ada binatang yang di pulau-pulau itu, di benua-benua itu, ada juga manusia-manusianya. Itulah cara Tuhan untuk melakukan apa yang Dia kehendaki dengan sangat luar biasa. Ya. Karena banyak orang memang, ya saya juga kadang-kadang berpikir, apa maksudnya bumi terbagi? Ya. Saya berpikir, saya nggak tahu saudara pernah berpikir nggak waktu baca-baca atau baca cuman asal lewat aja. Ya. Tapi kita harus meneliti apa sih maksudnya terbagi. Ya. Lalu kalau kita pikir manusia itu datangnya sama binatang-binatang itu dari Ararat sana. Bagaimana dia mau nyeberang ke Australia? Benua yang besar dengan laut yang begitu besar. Indonesia aja dengan laut-laut yang ada untuk diseberangi oleh binatang. Itu juga nggak bisa. Ya, satu-satunya menurut penafsiran saya, pada waktu itu daratan masih satu. Belum ada pulau. Belum ada yang namanya benua Australia. Belum ada. Ya. Loh kenapa begitu? Loh semuanya akan mati. Semuanya akan dimulai dari Ararat sana. Orang boleh, oh itu bisa pakai apa? Pakai mungkin kayu-kayu nyebrang. Yang benar aja. Pakailah logika yang benar. Kalau gajah mana mungkin dia nyebrang pakai sebalok kayu nyebrang. Menyeberangi lautan, nggak mungkin. Jadi yang kemungkinan paling besar waktu itu daratan masih satu. Setelah terbagi, otomatis karena terbagi, ya binatang yang sudah di sana ya di sana, di Australia, di Indonesia, Karena itu kita tidak heran ada beberapa binatang-binatang yang ada di pulau ini, di sana juga ada. Karena memang tadinya satu. Ya. Dan itulah cara Tuhan untuk membentuk dunia seperti yang ada saat ini. Ya. Nah, kita juga sudah belajar kenapa minggu lalu kalau saya nggak salah ingat ya. Tentang HAM ini. Ya. Tentang HAM kita atau saya menafsirkan. Dari keturunan HAM inilah lahir si keturunan orang enak. Ya. Bagaimana ininya ya memang tidak dijelaskan. Hanya kita menafsir kenapa orang enak. Kenapa bisa HAM. Karena ketika orang Yesaya masuk tanah Kanaan, di sana orang enak. Saya tangkap ya. Jadi ini hanya buat gambaran supaya kita ngerti, oh gini toh. Ya. Dan firman Tuhan memang menyatakan bahwa Sem ini adalah kakak yang paling tua dan paling diberkati. Dibandingkan kedua orang adik-adiknya. Berdasarkan apa yang difirmankan oleh Tuhan ya. Karena firman Tuhan yang sudah kita baca waktu minggu lalu jelas di dalam kitab Kejadian pasal 9 ayat ayat ke-26. Ia juga berkata, berkatilah Yahweh Elohim Sem, biarlah Kanaan menjadi budak bagi Sem, biarlah Elohim meluaskan tempat kediaman Yafet, biar tinggal di dalam kemah-kemah Sem, dan biarlah Kanaan menjadi budak bagi sangat
tajam ya perkataan si Nuh ini. Karena dia mengutuki keturunannya sendiri. Ya. Ya memang karena ulahnya si Ham sendiri. Tapi kita ini dari yang mana? Kita tidak tahu. Saya hanya menafsirkan bahwa kita ini sudah campur aduk. Ya. Antara darah orang pilihan, darah yang berasal dari Adam. Dan darah yang berasal dari si setan, udah campur aduk. Nah kita melihat di sini, Sem ternyata dipilih oleh Tuhan. Ya kan Tuhan yang tahu. Ya. Artinya Sem ini kalau saya boleh tafsirkan, campuran antara darah Adam dan campuran darah dengan si jahat. Masih lebih dominan darahnya Adam. Saya tidak bilang bahwa mereka sudah sempurna, tidak. Tetapi Sem dipilih Tuhan, karena itu dari Sem inilah lahir keturunan sampai datangnya Mesias. Ya. Terus mungkin kita bertanya, loh kita ini ada darah Sem nggak? Ya kita nggak tahu. Itu kan ribuan tahun yang lalu. Sekitar 5.000 tahun yang lalu. Ya. Kita ini dari mana? Kita tidak tahu. Kalau dulu masih kecil-kecil, masih masih kecil lah. Seringkali kan orang-orang yang menamakan diri orang percaya menyatakan, Sem, kalau dulu kan ngomongnya Sem, Ham, dan Yafet. Itu yang satu kulit putih. Yang satu kulit hitam. Yang satu kulitnya kuning. Ya kita nggak tahu, bisa aja itu benar. Bisa nggak? Tetapi kalau kita coba naik ke atas, bisa, mungkin bisa. Kalau putih dicampur hitam, ya agak kekuning-kuningan. Jadi, ngerti nggak maksud saya? Ya, maksudnya begini. Katakanlah yang putih itu dari Adam kan. Terus yang hitam ini dari si jahat. Campur kawin kan. Ya jadilah yang kuning. Jadilah, nah itu kan cerita-cerita yang dahulu didengungkan waktu zaman saya kecil dulu. Nah sekarang ini udah campur baur, begitu banyak campur baur. Tinggal mana yang lebih dominan. Ya. Saudara ngerti maksud saya dominan? Umpamanya gini. Ya. Kalau seorang suami istri lah. Yang suami katakanlah orang bule ya. Orang Eropa, kalau bule Eropa lah gitu. Terus kawin sama orang Indonesia. Kira-kira anaknya lebih banyak kemana? Lebih banyak ke sananya, ke bule. Kenapa? Ada sebabnya secara teori keturunan lah kalau saya boleh katakan seperti itu. Saya dulu belajar ilmu bumi kalau nggak salah. Orang Indonesia itu keturunan dari orang Cina kawin sama orang lokal. Penduduk lokal jadilah kayak kita sekarang. Artinya, ya, kalau saya boleh katakan atau saya tafsirkan, DNA orang bule itu lebih
lebih kuat dari DNA kita karena dia lebih lama. Setangkap maksud saya. Artinya dia lebih dominan. Karena itu dalam banyak perkawinan, mana yang dominan? Kalau sama-sama kuat, yang satu umpamanya bule, yang satu katakanlah ya orang Arab mungkin. Akan terlihat mana yang dominan. Saya tahu nggak maksud saya? Begitu juga dalam percampuran antara keturunan-keturunan Nuh ini. Siapa yang lebih dominan? Ya. Dan saya percaya dari ketua saya menafsirkan. Kalau dari keturunan Ham ini kelihatannya yang dominan yang berasal dari si jahat. Karena itu kalau kita baca keturunan itu ya jagoan-jagoan itu kayak si Nimrod. Ya, jagoan dalam arti kata kelakuannya jahat. Lebih banyak jahatnya. Ya. Jadi dari keturunan Ham kalau kita bisa lihat memang banyak jahatnya. Tetapi bukan berarti itu mutlak seperti itu enggak karena campur baur. Hanya dominannya siapa. Dan di sini memang tidak dikatakan Nimrod itu raksasa atau bukan. Nggak ada ayatnya. Saya tangkap. Tetapi saya pernah menafsirkan waktu minggu lalu. Ya, bahwa dari keturunan Ham inilah lahir orang enak. Tetapi apakah si Nimrod ini juga keturunan raksasa kita tidak tahu karena nggak diceritakan. Tapi bisa aja. Ya. Lah di sini kita melihat cara Tuhan yang sangat luar biasa supaya kita mengetahui dari keturunan-keturunan ini ternyata seperti contoh umpamanya dari si Ham ini kan ternyata orang Mesir itu dari sana. Orang Kanaan itu dari sana dan seterusnya. Kalau orang banyak di sini kita ini apa namanya kepalanya ya. Dari kepala kita lihat ketua-ketua ini semua dari sini, dari sini, dari sini, dari sini. Nah kalau kita belajar dari ke atas lagi kita bisa melihat oh kenapa dia karakternya seperti ini? Karena memang dari alurnya yang dominan itu dari jahat. Kita belajar untuk mengetahui ya dari daftar keturunan ini ternyata Tuhan memilih Sem untuk boleh melahirkan keturunan-keturunan umat pilihan Tuhan. Tapi satu hal yang kita lihat kalau nanti saudara baca di dalam kitab Kejadian pasal 11 nanti baca sendiri ya. Karakter manusia. Walaupun mereka sudah khususnya Sem ya. Sem dan juga apa namanya Ham Yafet. Mereka sama Nuh dalam bersama istri-istri mereka itu mengalami air bah. Dan saya percaya ketika siapa lahir ini si Nimrod segala macamnya. Nimrod ini kan memang nggak disebut ya dalam kitab suci kita nggak perlu disebut. Walaupun dalam kitab-kitab yang lain disebut kayak kitab ya yang katanya baru-baru muncul. Tetapi kebenarannya itu tanda tanya. Ya. Dan kita karena saya bilang tanda tanya ya yang nulis bukan Tuhan. Dan Tuhan tidak tertarik untuk menulis apa yang dianggap bukan orang pilihan Tuhan. Ya. Tetapi bagi saudara dan saya, ya buat kita juga mengetahui. Saya percaya ketika di dalam Kejadian pasal ke-11 ini, ya. Kita lihat ayat ke berapa nih? Ayat ke 1-2 ya kita baca nih. Kejadian pasal 11 ayat 1 dan 2.
Adapun seluruh bumi itu satu bahasanya dan satu logatnya. Terjadilah dalam perjalanan mereka dari timur dan mereka menemukan lembah di tanah Sinear, maka menetaplah mereka di sana, ya. Tanah Sinear. Tanah Sinear kalau kita lihat di dalam kitab Daniel coba ya. Ini hanya untuk gambaran ya. Daniel pasal 1 ayat 2. Tuhan menyerahkan Yehoyakim Raja Yehuda ke dalam tangannya, dalam tangan Raja Babylon ya. Beserta sebagian dari perkakas bait Elohim. Dan dia membawanya kemana? Tanah Sinear. Ke dalam rumah ilahnya. Lalu ia mau perkakas-perkakas itu ke dalam rumah perbenah ilahnya. Ya. Jadi ini si Raja Babylon siapa sih? Nebukadnezar. Jadi tanah Sinear itu tempat Raja Babylon. Saya tanggap. Tempat Raja Babylon, ya nanti memang mereka melihat tanah datar. Nah, setan sejak awal tidak mau manusia taat kepada Tuhan. Tuhan sudah berbicara pertama kepada Adam, beranak cuculah, penuhi bumi. Karena Adam melawan dalam tanda kutip firman Tuhan, terjadilah kejatuhan. Setelah manusia dibinasakan semua melalui air bah, dan hanya Nuh bersama dengan keluarganya yang hidup, Tuhan berfirman lagi, beranak cuculah, bertambah banyaklah, dan penuhi bumi. Tetapi setan, itulah saya katakan, mungkin si Nimrod ini udah memang keturunan dari, ya memang, ya kita bisa tafsirkan kan. Karena dia ini yang mempunyai inisiatif, karena dia yang berkuasa waktu itu. Ketika mereka ada di tanah sini, ada lihat tanah datar. Mulailah timbul dalam pikiran. Ini masuk pikiran setan. Tuhan mau berbencar ke seluruh pelosok muka bumi. Tetapi Nimrod, ya walaupun dia tidak ditulis, tapi saya percaya ini Nimrod yang punya ide. Ya, kita bangun menara yang tinggi. Supaya apa? Kita jangan terpencar-pencar. Ini pemberontakan terhadap firman. Ya. Memang secara akal kelihatannya bagus. Ya. Ngumpul aja, nggak usah kemana-mana lah, ngumpul aja. Tetapi kan Tuhan menciptakan dunia ini untuk diisi oleh ciptaannya. Dan manusia diperintahkan oleh Tuhan beranak cucu, penuhi bumi. Tapi karena pemberontakan yang kedua yang dilakukan manusia. Dan saya percaya pada saat ini, pada saat ide ini muncul, kemungkinan besar Nuh itu masih ada. Dan saya percaya Abraham itu masih ada, si Sem masih ada. Ya. Sem itu umurnya lebih panjang dari Abraham ya. Abraham sudah mati, dia masih hidup. Ya. Jadi ada tiga orang yang dianggap sadik oleh bangsa Yahudi atau bangsa Israel, Sem, Eber, dan Abraham. Jadi ketika Abraham mati, si Sem sama Eber itu masih hidup. Ya. Dan saya percaya ketika ide untuk membangun menara ini, si Sem masih ada. Dan bisa aja si Nuh itu juga masih ada, karena memang kita tidak diberikan secara detail ya
atau ditulis dengan detail oleh firman Tuhan. Karena Nuh itu masih ketemu sama Abraham kira-kira 58 tahun. Jadi kemungkinan waktu mereka membangun Menara Babel, si Nuh itu masih ada. Tetapi kita melihat di sini, itulah manusia kalau sudah dirasuki oleh si jahat, apalagi sudah kan si Nimrod ini orang yang berkuasa. Ya. Memang idenya sih kelihatannya bagus, idenya kelihatan bagus. Ayo bikin menara. Ayo kita kumpul-kumpul, jangan jauh-jauh lah, mau ngapain jauh-jauh. Tetapi tanpa disadari sudah menentang firman Tuhan. Lah inilah yang harus kita berhati-hati. Seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup zaman sekarang ini, ketika sudah menjadi orang yang sangat mempunyai pengaruh yang besar, mempunyai ide itu bagus. Ya. Tetapi sekarang yang menjadi masalah khususnya dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Ya. Katakanlah dalam, ayo kita bikin ibadah, bagus, ibadah itu Tuhan senang. Tetapi kalau melakukan ibadah jangan keluar dari firman. Saya tanggap. Nah ini yang harus kita hati-hati. Jangan sampai ya itu setan ya. Setan. Karena manusia itu gampang sekali dipengaruhi dengan cara licik. Oh kan ini ibadah nggak apa-apa dong. Tuhan pasti senang. Hati-hati. Ya. Karena perintah Tuhan, Torah itu ada perintah, ada aturan, ada ketetapan. Ya. Pamannya contoh, saya mau ibadah, ya ibadah boleh, itu Tuhan suka. Ya. Tapi kalau beribadah cuman pakai pakaian berenang, ya repot. Memang ibadah kan, tetapi itu tidak sopan. Ya. Jadi ibadah ya harus semuanya ada aturannya. Tidak main asal aja. Seolah-olah saya ibadah pasti Tuhan senang. Loh memang Tuhan senang kita ibadah. Tetapi ibadah semua ada aturannya. Tidak main asal tembak. Nah inilah yang harus kita sangat berhati-hati. Ya. Nah, kita senang kadang-kadang lihat orang. Ya mungkin tempatnya bagus ya. Apa namanya bisa bikin tari-tarian ya bagus. Tapi jangan tari-tarian yang membuat apa namanya bisa menjadi dosa. Karena ada orang yang tari-tarian kan. Menonjolkan badannya yang mau ditonjol-tonjol. Ya nggak bisa begitu. Tuhan itu tertib dan Tuhan mau kita melakukan segala sesuatu itu teratur dan sopan. Ya. Nggak bisa dimain-mainin walaupun judulnya ibadah. Sama dengan grupnya saya percaya Nimrod di sana. Memang idenya bagus supaya jangan mecah-mecah tapi itu melanggar perintah Tuhan. Tuhan bilang, penuhi bumi. Kalau seandainya ya mereka taat ya sebar ke sana kemari, kita bahasanya sama. Kemana aja bahasanya sama. Ya. Tetapi kita melihat di sini ada beberapa hal yang mungkin kita bisa pelajari. Ya. Ketika Tuhan melihat kekerasan hati manusia. Ya. Bahwa Tuhan mau dicurangi ya nggak bisa lah.
Tuhan punya cara. Makanya ditekankan dalam ayat 1 tadi, di Kejadian pasal 11, mereka ini masih satu bahasanya. Ya, bahasanya masih sama. Ya, bahasa artinya bukan saja logatnya sama, bahasanya sama, tapi pikirannya masih sama. Ya, setuju aja bikin menara, setuju. Padahal ini bertentangan dengan perintah Tuhan. Tuhan punya cara ini karena bahasanya masih sama, dikacaukanlah bahasa itu. Ya. Sehingga satu sama lain tidak bisa mengerti. Karena tidak saling mengerti, otomatis akan terpecah. Lah ini kehendak Tuhan. Tuhan punya berbagai macam cara agar semua rencananya jadi. Ya, ya kalau saudara umpamanya ke luar negeri lah yang jauh-jauh, ya jangan kalau Singapura ini kedekatan, jauh-jauh lah ke Amerika, ke Eropa sana. Ya, nah, kita kan bisa lihat ini, nah, ini kayaknya orang Indonesia nih. Kelihatan dari ininya, ini orang Indonesia nih. Ya, coba deketin kan, tapi dengar lu bukan bahasa Indonesia nih. Bahasa apa? Ternyata bahasa orang Filipina, mirip-mirip memang. Ya. Karena memang pernah kejadian ya waktu kami ada di di Amerika sana ya. Saya lagi jalan sama teman. Kemudian ada ibu-ibu dari jauh lari nyamperin. Dia ngomong Tagalog kayak kita nggak ngerti lah. Nanti kita bilang kita orang Indonesia, kita pakai bahasa persatuan, bahasa Inggris. Memang mirip, ya. Artinya kenapa orang itu berusaha mencari yang sama, kelompok yang sama. Saya tanggap. Ya, waktu saya di Myanmar sama kita tuh mirip semua, sama mirip. Ya. Ada waktu kami lagi ya biasa kan kalau ya karena ya istilah pimpinan lah ya wakil perusahaan kan, wah datanglah orang, wah dekat, wah dia ngomong bahasa Myanmar, saya senyum-senyum aja, saya nggak ngerti dia ngomong apa kan. Baru ada yang ngomong, dia tuh bukan orang Myanmar, kaget dia langsung minggir. Karena tidak ada kesatuan bahasa, otomatis minggir. Tetapi kita melihat di sini bagaimana Tuhan bekerja dengan sangat luar biasa. Beberapa tahun yang lalu, ya, 10 mungkin lebih lah, 30 tahun yang lalu, ya, mungkin lebih kali, ya 30-40 tahun yang lalu lah. Umumnya kalau kita mau ke luar negeri, paling sedikit kita harus bisa bahasa Inggris kan. Bahasa Inggris lah bahasa yang kita kenal lah. Ya. 30-40 tahun yang lalu, ya, bahkan sebelumnya, kalau kita cuman paham bahasa Inggris, kemudian kita ke Perancis, ke Eropa, kok ajak orang ngomong Inggris, dia nggak tanggapin. Kau pergi ke Jepang, dia nggak tanggapin. Karena dia apa? Menghargai bahasanya. Saya tanggap. Tetapi sekarang kalau saudara setel TV aja cekek. Hampir semua negara Eropa, juga Jepang, Korea. Kalau lihat bahasa Inggris. Bahasa Inggris dipakai oleh hampir seluruh dunia. Kenapa? Kan jadi tanda tanya kan. Kenapa? Loh.
Bahasa Inggris dipakai atau bangsa Inggris dipakai Tuhan. Yang mungkin banyak orang tidak mengerti karena mereka tidak paham kitab suci. Ada tertulis, siapa yang memberkati bangsa Israel, dia akan diberkati. Sebaliknya siapa yang mengutuk ke bangsa ini akan terkutuk. Bangsa Inggris inilah yang dipakai dengan cara Tuhan yang luar biasa. Ya, ketika tahun 40-an masih bergelojolak di Timur Tengah sana, Inggris ketika waktu itu zaman-zaman kalau saya nggak salah Ottoman lah di sana itu kan. Kan banyak negara-negara yang masih ada dalam satu jajahan termasuk dijajah sama Inggris. Ketika itulah Inggris mengambil inisiatif untuk mengumpulkan orang Yahudi kembali ke tanah perjanjian dengan cara Tuhan. Artinya bangsa ini dipakai untuk memberkati bangsa Israel. Dipakai oleh Tuhan mengembalikan umat pilihannya ke tanah perjanjian. Dan kita melihat efeknya sekarang. Hampir di seluruh dunia. Bahasa Inggris boleh dikatakan bahasa nomor 2. Ya. Nggak percaya loh, kalau anak-anak sekarang kan. Kalau di sekolah kan sedikit-sedikit ada Inggrisnya kan. Loh itu bukan secara kebetulan, itulah bagian daripada berkat Tuhan bagi bangsa ini, bangsa Inggris, karena mereka memberkati bangsa Israel. Dan memang saya pernah lihat silsilah ya. Silsilah. Ternyata raja-raja sana itu masih keturunan Yehuda. Ya, itu cara Tuhan ya. Itu menggenapkan janji Bapa Yahweh kepada Bapa Abraham. Keturunanmu akan menjadi raja-raja. Memang jadi. Ya, itu kalau saudara baca, itu jangan asal baca ya. Apa yang Tuhan janjikan, keturunanmu akan menjadi raja-raja, itu memang. Dia ngomong sama Abraham. Dan saya juga pernah baca, saya pernah saksikan. Buku yang dijual di toko-toko buku, saya lupa lah, saya baca karena iseng-iseng aja kan. Raja di Arab, kalau saya nggak salah ingat, Raja Arab Saudi. Ya. Itu masih keturunan dari Bapak Abraham. Tetapi itu kan menggenapi apa yang ditulis. Bahwa keturunanmu memang akan menjadi raja-raja. Dan itulah memang digenapi oleh apa yang kita lihat saat ini. Karena pemberontakan terhadap firman Tuhan. Makanya Tuhan mengporak-perandakan bangsa ini. Mulai dari tanah Sinear. Yang kita kenal kemudian disebut Babel. Ya. Ada memang kita lihat di dalam kitab Daniel tadi kan. Raja Babylon itu memang di daerah tanah Sinear. Ya. Di sini kita terus belajar. Supaya kita lebih mengerti. Bahwa dari semua ini udah mencarkan beres. Tuhan sedang mencari mana yang dominan anakku. Yang dominan darah si Adam. Dan saya percaya Tuhan menemukan dalam Sem. Di situ dominan darahnya Adam. Sehingga dari Sem inilah terus memang kalau saudara baca ini
itu hanya yang laki-laki. Sesuai dengan apa yang ditulis dalam awal pembacaan tadi. Anak laki-laki. Ya bukan berarti anak perempuan gak ada. Ya. Tapi yang disebut di situ anak laki-laki, dan kita melihat di sini terus turun. Sampai kemudian muncul yang bernama Terah, ya. Terah ini bapaknya Abraham. Ya. Terah ini nanti saudara baca ya. Apalagi kalau saudara bisa bikin seperti yang saya pernah katakan, ya itu bagus sekali. Jadi kita kadang-kadang saya lihat gini kan, ya memang ada si Denny pernah bikin kan di spreadsheet gitu. Nah, cuman kan kalau ini kan mesti buka HP. Kalau gini kan lihat gini, oh gini. Kira-kira, ya tidak persis. Tapi kalau di spreadsheet itu memang ya akurasinya berdasarkan umur yang ada, akurasinya boleh dikatakan 90% lebih. Ya. Nah, kalau di sini kan hanya kira-kira, hanya garis-garis gini doang ya kira-kira. Tapi bisa kelihatan. Ya. Nah, Terah ini ya bapaknya si Abraham. Kita sudah lengkap di Kejadian 11 ya. Terah ini memperanakan Abram, Nahor dan Haran ya. Haran ini punya anak yang namanya Lot. Ya. Kita baca ayat Kejadian 11 ayat 27 dan 28 ya. Inilah silsilah Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor dan Haran. Haran memperanakan Lot. 28. Matilah Haran di hadapan Terah ayahnya di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Matilah Haran di hadapan Terah ayahnya. Nah, setiap kata-kata itu pasti ada artinya. Berdasarkan tradisi Yahudi. Ini pernah saya atau Tuhan buka, tapi udah agak lama ya. Apa maksudnya si Haran ini mati di hadapan bapaknya? Ditafsirkan ketika itu yang menjadi orang yang berkuasa itu Nimrod. Ditafsirkan karena memang tidak disebut jelas ya, tapi saya menafsirkan itu Nimrod masih berkuasa. Ya. Nimrod itu kan cucunya si Ham ya. Nimrod masih berkuasa. Dan kita melihat di sini seperti yang tadi saya katakan, bahwa karena dia ini orang yang berkuasa, akhirnya dia seperti disembah, bahkan ada penafsiran dia dianggap seperti turunan dewa matahari. Ya mungkin dia menyembah matahari, ya atau menyembah ilah-ilah lain. Walaupun pada zaman itu Nuh masih ada, Sem, Ham, Yafet masih ada. Mereka yang mengalami air bah langsung masih hidup. Tetapi kita melihat cara kerja setan yang mempengaruhi anak-anak Tuhan karena masih ada DNA setan di dalam tubuh manusia. Sehingga ketika bisikan setan, akhirnya ya mereka menyembah kepada berhala lagi. Mereka menyembah kepada berhala. Dan karena itu ditafsirkan ketika itu, ya. Nah ini kan apa namanya tradisi Yahudi. Tapi saya pikir kelihatannya ada benar. Kalau saya nggak salah di salah satu buku ya, entah Heno, entah Yasar juga ada buku-buku itu. Tapi saya menafsirkan ini berdasarkan apa yang ditafsirkan oleh orang Yahudi. Ketika itu penguasa melihat
bahwa Abram begitu namanya, dia percaya kepada Bapa Yahweh. Ya mungkin si Nimrod ini kepengennya dia menyembah kepada ilah yang dia sembah. Tetapi Abraham tetap percaya kepada Bapa Yahweh. Nah, ketika dipanggil, dihadapinlah di depan banyak orang. Ini tradisi Yahudi ya. Yang saya kutip sedikit-sedikit lah. Ditantanglah Abraham. Kalau Yahweh itu adalah Tuhan yang hidup dan benar, ya, engkau masuk ke dalam kompor, bukan kompor, apa namanya? Seperti Daniel itu apa? Ya ruang api lah. Kau masuk dalam ruang api itu, kalau kau hidup, berarti Tuhanmu benar. Ya. Loh. Abraham tetap saya percaya Bapa Yahweh. Ya kenapa? Karena waktu zaman Abraham, dia masih ketemu dengan Nuh. Saya percaya dia sering berkomunikasi dengan Sem. Dari mereka lah dia mendapatkan hikmat yang luar biasa berasal dari Tuhan, bahwa Yahweh lah Tuhan yang sesungguhnya. Begitu ditantang oleh si Nimrod ini, masuk ke dalam dapur api. Kalau Tuhanmu sanggup menyelamatkan engkau, berarti Tuhanmu benar. Ya. Ya. Masuklah Abraham, ternyata dia hidup. Terah juga ditantang, bagaimana kamu? Lo Terah ini imannya masih separuh-separuh. Siapa si Haran ya. Haran ini imannya masih separuh-separuh. Dia ikut masuk, mati dibakar. Kebakar dengan api. Karena itu dikatakan, matilah Haran di depan bapaknya. Saya tanggap. Ini tradisi Yahudi ya. Saya percaya itu benar. Karena Ur itu artinya api. Ya. Jadi kalau dikatakan Ur Kasdim, orang selalu ingat ini api yang dahulu membakar si Haran. Yang dulu disiapkan untuk membinasakan Bapa Abraham. Tetapi karena Abraham percaya Bapa Yahweh, dia selamat dari api. Ur Kasdim ya, ingat Ur Kasdim, Ur itu sendiri artinya api. Nah saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Karena ya mungkin karena suasana yang seperti itu, Terah melihat penguasa waktu itu dan tekanan sekeliling. Ya. Dan kekecewaan karena anaknya yang namanya Haran ini mati. Terah berinisiatif untuk pergi. Ya. Dia membawa si siapa? Terah ini membawa Abraham bersama istrinya dan Lot, anak daripada si Haran ya, anak dari Haran. Ya. Nah, kita melihat di sini. Ya. Kalau kita lihat di dalam ya, Terah membawa anaknya, Lot cucunya, jadi anaknya si Haran ya. Kita melihat di sini
Terah itu istrinya bukan satu. Paling sedikit Terah itu istrinya 2, paling sedikit. Ya. Karena Terah ini bersama istri, katakanlah 2, memang tidak disebut, tapi kita bisa tahu nanti. Terah dengan istri pertama, lahirlah Abram, Nahor, dan Haran. Ya. Kemudian Terah dengan istrinya yang kedua, itu lahirlah Sarah. Abram dengan Sarah itu kawin. Satu bapak, tapi tidak satu ibu. Ya. Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal keberapa? Pasal ke-20 ya. Pasal ke-20. Ayat ke 11 dan 12. Lalu Abraham menjawab, sebab aku menganggap sesungguhnya takut akan Elohim tidak ada di tempat ini, dan mereka akan membunuhku karena hal istriku. Lagi pula dia itu Sarah ya. Kalau saudara baca ayat di atasnya. Lagi pula dia memang benar-benar saudara perempuanku, yaitu anak perempuan dari ayahku, hanya bukan anak perempuan dari ibuku. Dan dia menjadi istriku. Ya. Nah, di sini kita melihat kok boleh? Loh, dulu belum ada aturannya. Bisa nggak maksud saya? Belum ada aturannya. Aturan itu keluar nanti kira-kira 500 tahun kemudian setelah Abraham. Baru Torah turun. Loh kenapa? Loh kalau Torah atau peraturan itu sudah ada sejak Adam dan Hawa, ya nggak bisa kawin lah. Karena itu kan dari satu orang. Dari Adam dibuatlah Hawa. Dari Adam dan Hawa lahirlah anak-anak. Loh anak-anaknya kawin mawin. Ya. Walaupun ada beberapa oh kok gitu nih incest lah, baru belajar sekarang aja incest. Dulu tuh enggak ada incest. Ya. Enggak ada namanya incest. Incest artinya tahu kan? Perkawinan darah. Kalau dari dulu ada incest, ya memang ada, cuman itu belum ada Torahnya. Dosa adalah pelanggaran terhadap Torah. Jadi waktu itu belum ada. Jadi kawin kakak sama adik, bapak sama anak, ibu sama anak, itu ya bisa. Ya seperti, maaf kata, seperti hewan kan. Hewan katakanlah anjing kan, atau binatang-binatang lah. Dia melahirkan anak, gak lama anaknya besar, dia kawin sama anaknya. Ya itulah dahulu seperti itu, manusia. Tetapi setelah Tuhan melihat manusia sudah banyak, baru dibikin aturan. Saya tanggap. Ya, karena kan memang banyak orang-orang, oh itu raksasa-raksasa karena incest lah, gimana hikmatnya? Ya. Ada orang yang mengatakan seperti itu. Ya. Itu raksasa-raksasa dalam Kejadian 6 karena incest. Kasihan orang ini. Hikmatmu di mana? Kalau ya hati-hati ya anak-anak kita sebagai anak Tuhan. Karena ada orang yang berpendapat seperti itu tidak bisa. Belum ada aturannya. Torah yang tertulis belum ada. Sedangkan definisi dosa adalah pelanggaran terhadap Torah. Jadi masih boleh. Kenapa masih boleh? Supaya manusia bertambah banyak, penuhi bumi, setelah penuh baru turun. Karena Torah itu diturunkan kurang lebih 2500 tahun setelah Adam. Karena dari Adam sampai Abraham 2000 tahun. Dari Abraham sampai Moshe kurang lebih 500 tahun. Jadi dari Adam sampai Moshe itu sekitar 2500 tahun. Ya.
Di sini kita melihat bagaimana luar biasanya pekerjaan Tuhan. Mulai dari Kejadian 11 ini, Tuhan mulai memilah. Ya. Tuhan mulai memilah. Biasa aja kita tafsirkan kenapa si Abraham ini kawin sama Sarah. Ya karena dianggap ini keturunan yang boleh dikatakan dominan dari Adam. Kita anggap. Ya. Jadi harus lurus. Walaupun tapi kakak adik waktu itu nggak apa-apa. Waktu itu belum ada Torah yang menyatakan ini sama ini nggak boleh kawin, belum ada, ya. Dan disinilah kita melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Karena Tera merasa mungkin kecewa, marah, ya. Karena biar bagaimanapun juga, kalau seandainya yang berkuasa itu Nimrod, itu masih ada hubungan darah semua. Ya artinya masih dekat lah. Karena si Nimrod itu kan masih termasuk cucunya daripada si Ham. Tera pun kalau ditarik ke atas ya masih dari keturunan Sem. Tetapi kita melihat karena kekecewaan akhirnya dia berinisiatif. Kita menjauh dari lingkungan keluarga. Ya. Sehingga Tera berdasarkan ayat ke berapa ini? Ayat ke 31 kita lihat coba. Tera membawa Abraham anaknya dan Lot cucunya, yakni anak Haran. Dan Sarai menantunya, istri Abraham, anaknya. Dan mereka berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdi pergi menuju ke tanah Kanaan. Ya, dan mereka tiba di Haran dan menetap di sana. Ya, kemudian lanjutnya ayat terakhirnya. Usia Tera 205 tahun, matilah Tera di Haran. Artinya rencana menuju ke tanah Kanaan itu hanya separuh jalan. Ya, Tera mungkin ya karena usianya kan udah tua juga, capek jalan kan. Akhirnya sampai di Haran dia tidak melanjutkan perjalanan. Tetapi ide untuk pergi ke Kanaan itu timbul dari Tera. Dan walaupun nanti Tuhan perintahkan kepada Abraham, kalau nanti kita lanjut dalam Kejadian 12, supaya Abraham pergi ke tanah Kanaan. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Bapak Yahweh. Kita melihat di sini bagaimana Tuhan bekerja sangat luar biasa untuk mulai memisahkan umat pilihannya supaya menjadi berkat. Ya. Supaya berani menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga ya ada juga penafsiran-penafsiran. Oh, Abraham itu pindah dari Ur Kasdim ke Kanaan. Kenapa? Karena di sana orang menyembah berhala. Loh, bagaimana sih? Kelihatannya kan benar. Kalau orang tidak perhatikan, ya, oh iya benar itu. Ya, di Ur Kasdim kan penguasanya si Nimrod itu menyembah berhala. Makanya Tera bawa ke Kanaan. Supaya jangan menyembah berhala. Loh, di Kanaan itu masih menyembah berhala semua. Itulah karena cuman melihat secara sempit. Ya. Memang Tuhan mau memisahkan dengan cara Tuhan. Pertama memang idenya dari Tera. Tetapi Tera tidak melanjutkan terus sampai ke Kanaan, hanya sampai Haran. Ya. Tuhan mau memisahkan umat pilihannya supaya apa? Kan nanti kita lihat di dalam perjalanan dengan Abraham.
supaya engkau menjadi berkat, terutama berkat rohani. Ya. Tuhan melihat kekerasan hati orang-orang yang ada. Itu saya masih hidup ya. Saya masih hidup kalau waktu nanti Abraham pindah ke Kanaan. Itu kan dia usia sekitar 75 tahun. Memang Nuh sudah mati. Karena Abraham ketemu Nuh sampai umur 58 tahun. Jadi ketika mereka pindah ke Haran, ya Nuhnya sudah tidak ada. Ya, memang tidak disebut kapan dia pindah ke Haran. Tetapi saya percaya Nuh waktu itu mungkin sudah meninggal, tetapi Sem masih ada. Kita belajar untuk mengetahui perjalanan hidup dari orang pilihan Tuhan. Tantangan-tantangan yang harus mereka hadapi. Menghadapi penguasa-penguasa waktu itu. Termasuk Nimrod. Tetapi kita melihat di sini bagaimana luar biasanya campur tangan Tuhan. Dan kalau kita melihat, kita mencoba merefleksikannya kepada saudara, kepada kita sendiri, saudara dan saya. Kita sebagai orang pilihan Tuhan. Sebagaimana inisiatif Terah, dia mulai bertindak menjauhkan diri dari penguasa yang ada di tempat mereka tinggal selama ini. Demikian juga saudara dan saya. Dengan cara Tuhan. Mungkin lingkungan kita tidak mendukung. Bisa aja lingkungan tidak mendukung. Tetapi Tuhan punya cara bahwa saudara dan saya adalah orang pilihan Tuhan. Lah ini harus dibawa ke sini. Dengan cara Tuhan. Supaya di tempat ini dia bisa dimurnikan. Tetapi seringkali orang tidak menyadari. Ya, tidak menyadari, loh kok begini sih? Ya. Walaupun tadinya mungkin ruang lingkupnya mungkin tadinya orang tidak percaya. Tetapi karena Tuhan lihat ini ada pilihanku di sini. Tuhan punya cara untuk mengeluarkan orang pilihannya dari ruang lingkup yang selama ini mencengkeram dia. Tetapi Tuhan punya cara untuk menyelamatkannya. Ya termasuk saudara dan saya. Ya kita lihat diri kita lah. Lingkungan keluarga kita kan. Lingkungan keluarga kita aja. Berapa yang percaya Bapak Yahweh? Betul gak? Saya, saudara-saudara saya kan. Saudara-saudara saya kan banyak yang pelayan Tuhan. Keluarga saya itu 6 orang laki-laki. Ya 6 laki-laki 3 perempuan. Yang 6 itu melayani semua. Yang pendeta-pendeta juga banyak. Ya, STH ada berapa? Tapi kalau dibilang Yahweh, wah. Ya macam-macam. Saya tidak katakan, oh mereka belum waktunya. Tetapi Tuhan punya cara untuk membalikkan mereka. Kita diproses oleh Tuhan. Sama seperti Abraham ini. Abraham ini kan tadinya lingkungan Nuh kan. Lingkungan Sem. Tetapi pengaruh dari luar yang luar biasa. Sehingga timbullah mulai pemberontakan yang saya percaya itu karena pengaruh DNA yang berasal dari si jahat. Dari mana lihatnya? Loh itu pasti ada dari salah seorang yang selamat bersama Nuh. Kita memang tidak bisa membuktikan, hanya menafsir-nafsir aja. Karena kalau ditanya, lo dari mana orang enak itu? Lo pasti ada sebabnya, pasti ada DNA dari mana? Ya pasti dari salah satu, ya bukan 8 orang, dari 6 orang ini. Ya.
Atau kalau mau lebih ekstrim ya. Ada tertulis, Nuh orang benar. Loh istrinya kita nggak tahu. Tahu nggak? Lebih saja dari istrinya. Istrinya Nuh. Bisa aja, tapi kan itu kan penafsiran. Tapi katakanlah istrinya oke. Ya, anak-anaknya oke. Berarti kan yang nggak belum benar ya menantu-menantunya. Pasti dari salah satu itu ada DNA yang nyangkut yang berasal dari si jahat. Kalau tidak ada, nggak mungkin ada keturunan enak. Karena jelas firman Tuhan menyatakan, dari ketiga orang anak inilah lahir semua penduduk di muka bumi. Berarti termasuk orang enak. Ya. Nah, di sini kita berurut begini, ya, kita bisa melihat lebih terang lagi kalau dari awal, kalau umpamanya kita belajar kan. Nah, mungkin seperti yang tadi saya katakan kan. Apa sih maksudnya dunia terbagi? Nah, saya percaya semua paling sedikit sudah ada gambaran. Mau percaya apa enggak, ya itu terserah. Betul enggak? Tetapi kita bisa buktikan. Ya. Nah, kita melihat di sini itulah cara Tuhan untuk membuka bagi kita. Oh, ini begini. Jadi keturunan si jahat itu pun sudah ada ngikut nimbrung bersama dengan salah seorang dari 7 orang yang ada bersama dengan si Nuh. Saya bilang 7 orang karena Nuh itu sudah benar-benar firman Tuhan katakan dia orang benar. Jadi dari 7 orang ini yang mana? Itu tanda tanya. Yang tahu hanya Tuhan. Tetapi yang seperti saya coba tafsirkan, kalau melihat keturunan-keturunan ini kelihatannya dari Ham ini ada yang gak beres. Ham ini sifatnya gak beres, suka meleter ke sana kemari. Nah, kita sudah belajar itu semua dan kita belajar lebih dalam lagi untuk kita tahu. Nah, sekarang bahasa dikacaukan oleh Tuhan. Dan kalau seperti yang tadi saya katakan, bahasa Inggris mulai mempersatukan, apalagi bahasa kasih. Bahasa di seluruh dunia ini saya percaya akan dipersatukan kembali oleh Tuhan dengan bahasa kasih. Bahasa kasih yang gimana? Loh, kasih kan sudah pernah dijelaskan kan dalam suratan Yohanes kan? Kasih kepada ya Bapa Yahweh melakukan semua perintahnya. Perintah yang mana? Ya mengasihi sesama ya itu aja. Artinya perintahnya mah ya cek perintahnya ada perintah aturan ketetapan perintah Tuhan. Dan itulah yang akan mempersatukan kita termasuk seperti bisa kumpul seperti ini. Ya. Yang bisa kumpul seperti ini sama-sama penyembah Yahweh. Artinya ada bahasa kasih. Ya. Kalau orang yang nggak menyembah Yahweh dia keluar. Wah, ajaran sesat. Nah, enak ajaran sesat keluar. Ya. Tapi kalau di luar, haleluya, haleluya. Ya, kalau ditanya haleluya itu apa? Puji Tuhan. Tuhan yang mana? Bingung dia. Bahasa apa? Bingung lagi. Karena itu saat inilah Tuhan sedang memilah-milah. Dan kita pun jangan menghakimi orang. Bisa aja orang yang tadinya mengatakan sesat-sesat. Kenapa dia bilang sesat? Karena nggak ngerti. Tetapi setelah dicelekan, didesak. Haleluya itu apa? Puji Tuhan. Tuhan yang mana? Loh, bahasa mana? Kalau ditanya bahasa mana itu bingung mereka. Ya, bahasa mana? Bingung. Barulah dijelaskan, baru celik. Oh, tapi kadang-kadang kan gengsi kan. Oh iya ya. Nah, tapi kita berani memberitakan yang benar, nanti firman itu yang bekerja.
Karena kita kan, paling sedikit saya lah, saya percaya saudara juga mengalami. Ya, ini yang bisa jadi satu begini karena bahasa kasih. Oh sama-sama penyembah Yahweh, kumpul sini kan. Tapi begitu masuk, oh penyembah Yahweh. Ternyata nama juru selamatnya pakai nama yang lama, udah nggak betah keluar lagi. Kenapa? Karena orang rindu untuk mendapatkan bahasa yang sama. Bahasa kasih adalah melakukan perintahnya. Perintah Tuhan, sembahlah Yahweh di dalam Adonai Yeshua Mashiach. Kalau tidak ada itu, otomatis terpisah. Cara Tuhan untuk memisahkan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita belajar lebih dalam untuk mengenal Tuhan kita dengan penuh dan dengan benar. Ya, jangan separuh-separuh. Dan saya percaya dengan pengalaman-pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Mungkin ada orang yang nanya, ya. Ada kemarin ada orang yang nanya kan. Di situ nyembah Bapak Yahweh enggak? Nyembah Yahweh. Pakai nama juru selamat yang mana? Loh, kita pakai Yeshua Mashiach. Oh, haleluya. Puji Yeshua. Kalau kita bilang pakai nama, saya pernah ibadah pakai Yahweh, tapi namanya juru selamatnya nama yang lama. Tidak satu bahasa. Saya tangkap. Itulah namanya bahasa kasih. Bahasa bisa mencerai-beraikan, tetapi bahasa bisa mempersatukan. Asal satu bahasanya. Nah bagi saya, makanya saya katakan, bahasa dikacaukan oleh Tuhan, tetapi bahasa kasih akan mempersatukan. Karena itu mari kita sama-sama terus belajar ya. Kita mengucap syukur kita belajar tentang orang pilihan Tuhan. Ya dari sekian banyak ada pasal-pasal begini, ada satu dua yang Tuhan mau buka. Nanti dipelajari lagi, mungkin ada hal-hal yang Tuhan mau buka bagi saudara secara pribadi. Tetapi kalau sudah merasa puas, tadi sudah belajar. Loh bukan, belajar. Supaya kita tahu lebih dalam, lebih sempurna mengenal Tuhan seutuhnya dengan benar. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri.